Laboratorium Pendidikan IPS. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Media Pembelajaran IPS, Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2020 dengan dosen pengampu Ibu Agustina Triwijayanti MPD. Anggota kelompok 2 terdiri dari Listiana Aisyah Damayanti, Dwi Afrika Puspitaningrum, Rizka Putri Anggita, Tias Larasati Nur Solihah, dan Evi Rahmawati. Kelompok kami menggunakan media pembelajaran interaktif Microsoft Teams dan Edpuzzle dengan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 2, yaitu lembaga sosial dan interaksi sosial. Microsoft Teams adalah sebuah aplikasi komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Edpuzzle merupakan media pembelajaran berbasis video interaktif yang memungkinkan pendidik untuk memodifikasi video pembelajaran untuk peserta didik. Dengan Edpuzzle, guru dapat melakukan pembelajaran asinkron dengan lebih interaktif. Pertama, kita harus buat akun terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat activity. Pada activity ini kita dapat melihat mention, balasan, dan pemberitahuan lainnya. Ada chat atau obrolan. Di sini kita dapat berpesan kepada seseorang atau grup untuk bertanya kabar, membahas tugas maupun pekerjaan. Kemudian ada meet. Di sini kita dapat melakukan rapat dan pembelajaran secara tatap maya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik Meet Now apabila kita ingin melakukan rapat saat ini juga. Setelah itu akan muncul tampilan yang berbeda. Kemudian kita bisa klik Join Now. Namun, jika kita ingin melaksanakan rapat nanti, kita bisa klik ini. Kemudian, di sini kita juga dapat memberikan judul dan mengatur waktu. Jangan lupa klik. Kemudian ada kalender. Apabila kita memiliki agenda, kita juga dapat menuliskannya di sini. Klik pada tanggal sesuai pelaksanaan agenda kita. Kemudian berikan judul, atur waktu, tambahkan lokasi, dan jangan lupa save. Guru bertanya kabar kepada siswa dan meminta siswa untuk bergabung ke kelas Edpuzzle dengan mengirimkan link kelas. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran dilaksanakan secara sinkron dengan mengirimkan link Meet Microsoft Teams. Guru dan siswa melaksanakan pembelajaran menggunakan Meet pada media pembelajaran Microsoft Teams. Ibu mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu meminta Mbak Tias untuk memimpin berdoa. Silakan, Mbak. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Tias. Hari ini masuk semua ya anak-anak. Sebelumnya Ibu ingin bertanya ke anak-anak, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan asinkron minggu kemarin kita sudah belajar apa? Interaksi sosial, Bu. Iya, betul. Iya, betul banget Mbak Ristiana dan Mbak Tias. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai interaksi sosial. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih ke anak-anak, apa sih itu interaksi sosial? Apakah ada yang masih ingat? Hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, Bu. Iya, betul banget. Bahwa pengertian dari interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, baik itu mungkin terjadi secara langsung ataupun tidak terjadi secara langsung. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu interaksi sosial. Nah, mungkin ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum, Bu. Oke, baik Mbak Istiana dan Mbak Afrika ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen lebih dahulu. Oke, PPT-nya sudah muncul ya anak-anak. Jadi yang pertama, pada materi lembaga sosial ini kita akan belajar mengenai pengertian dari lembaga sosial itu sendiri. Nah, next.
Lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi kesimpulannya, lembaga sosial itu dapat disebut juga dengan lembaga kemasyarakatan yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Oke, next. Nah, lembaga sosial ini terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari individu sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi dan memenuhi kebutuhan dasar, maka diperlukan norma yang berfungsi mengatur manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang tahu apa itu norma? Aturan yang berlaku di masyarakat, Bu. Iya Mbak Afrika, betul banget. Bahwa norma itu merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman atau tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya di sini ada 4 tingkatan norma. 4 tingkatan norma itu yang pertama ada cara. Nah, untuk norma cara ini, dia lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Kemudian, penyimpangannya itu dalam norma juga jika terjadi penyimpangan, mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat. Contohnya apa? Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Biasanya, jika ada orang yang melanggar pada norma kebiasaan ini, dia akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran. Nah, contohnya adalah norma kebiasaan itu memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu ada norma tata kelakuan. Dari norma kebiasaan itu sendiri kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Apakah di dalamnya itu sudah terdapat unsur pengawasan? Dan jika terjadi penyimpangan, maka akan diberikan sanksi. Nah, contoh dari norma tata kelakuan ini bisa diterapkan di sekolah. Apabila ada anak-anak ataupun peserta didik yang mungkin melanggar tata tertib, maka akan diberikan sanksi. Yang selanjutnya ada adat istiadat. Nah, bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut memiliki dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku masyarakat. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai jenis lembaga sosial dan fungsinya. Nah, untuk lembaga sosial yang pertama itu ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini terbentuk dari adanya sebuah perkawinan yang sah, mungkin menurut agama, kemudian adat, dan pemerintah. Sebelumnya, pengertian dari lembaga keluarga itu adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak. Nah, dalam keluarga ini diatur hubungan antara anggota keluarga. Agar apa? Agar setiap anggota itu memiliki peran dan fungsinya dengan jelas. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan ya anak-anak ada beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Yang pertama ada fungsi reproduksi, kemudian fungsi proteksi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosialisasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu dapat dimaknai sebagai lembaga yang mengatur tata hubung antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu sudah menuliskan fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang dan memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Apakah anak-anak ada yang tahu contoh dari lembaga ekonomi itu apa? Koperasi, Bu. Iya, betul banget. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada lembaga pendidikan. Nah, anak-anak pasti tahu nih contoh dari lembaga pendidikan itu apa? Sekolah, Bu. Iya, pintar. Jadi, sebelumnya, pengertian dari lembaga pendidikan itu adalah sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan dalam setelah lembaga keluarga. Nah, dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat dengan lebih luas. Nah, untuk contoh lembaga pendidikan yang formal, seperti yang sudah dijelaskan anak-anak tadi, bahwa contohnya itu adalah sekolah. Nah, selain sekolah, ada juga lembaga pendidikan non-formal. Contohnya itu kursus-kursus keterampilan, kursus bahasa, mungkin itu. Nah, selanjutnya ada juga fungsi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang. Kemudian yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan menanamkan keterampilan. Oke, lanjut. Nah, ternyata materi kita pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Sebelumnya Ibu ingin tanya ke anak-anak, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang masih kurang paham? Oke, kalau diam semua berarti Ibu anggap anak-anak sudah paham semua ya?
Mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan tadi masih banyak kurangnya. Nah, anak-anak jangan lupa tugas yang sudah Ibu kirimkan di Edpuzzle dikerjakan ya, karena akan Ibu nilai. Oke, sudah paham anak-anak? Paham. Baik anak-anak, mungkin Ibu cukupkan, anak-anak sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran dilaksanakan secara asinkron dan meminta siswa untuk membaca handout dan menonton video pembelajaran di Edpuzzle. Pertama, buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian, ketik Edpuzzle. Kemudian, pilih yang paling atas. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Apabila kita belum memiliki akun, klik Sign Up. Dan, apabila kita sudah memiliki akun, klik Login. Kemudian, pilih I'm a Teacher. Ketikkan email, dan ketikkan password. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, kita dapat menambahkan video, melihat konten, dan membuat kelas. Klik tanda tambah. Kemudian, jika kita ingin membuat kelas baru, klik Create a New Class. Kemudian, tuliskan nama. Setelah itu, pilih level kelas. Tuliskan deskripsi. Setelah itu, pilih subjek dan tipe kelas. Dan jangan lupa, klik Create Class. Pertama, klik Add Content, kemudian klik Discover Video Content, lalu klik YouTube, kemudian cari sesuai apa yang kita inginkan. Setelah itu, kita dapat memilih video. Kemudian, klik Edit. Di sini ada Cut. Kita dapat memilih video mana yang akan kita gunakan dan video mana yang tidak kita gunakan. Kemudian ada VoiceOver. Di sini kita dapat menambahkan suara dan kita juga dapat memberikan pertanyaan pada bagian awal, tengah, ataupun akhir video. Kita dapat membuat pertanyaan pilihan ganda, esai, dan juga dapat memberikan catatan. Klik Multiple Choice Question untuk membuat pertanyaan pilihan ganda. Pertama, buka Google Chrome, setelah itu salin link kelas yang sudah diberikan oleh guru. Klik Sign In with Google. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini, siswa dapat melihat tugas yang telah diberikan oleh guru. Siswa dapat menonton video pembelajaran interaksi sosial yang telah diunggah oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah, di video ini kita akan belajar materi baru, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk asosiatif. Yang kedua, bentuk disosiatif. Bentuk asosiatif. Apabila individu atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan, terdapat 3 bentuk proses asosiatif dalam interaksi sosial, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi. Kerjasama. Kerjasama dalam interaksi sosial merupakan suatu usaha antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terbagi menjadi 5 bentuk, yaitu kerukunan, kooptasi, koalisi, bargaining, dan joint venture. Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Akomodasi terbagi menjadi 8 bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi,
konsoliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu cara yang dilakukan dalam bersikap dan bertingkah laku untuk menghadapi perbedaan agar tercapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh asimilasi antara lain, sikap toleransi dan sikap saling menghargai. Bentuk disosiatif. Bentuk disosiatif ini ketika individu atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Terdapat 3 bentuk proses-proses disosiatif dalam interaksi sosial, yaitu yang pertama, kompetisi atau persaingan. Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi merupakan suatu proses bersaing pada individu atau kelompok dengan mencari keuntungan. Kontravensi. Kontravensi merupakan suatu proses persaingan yang ditandai oleh ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian orang lain. Pertentangan atau konflik. Pertentangan merupakan proses di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kunci utama dari semua kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya individu atau kelompok dalam suatu pergaulan hidup akan menghasilkan kelompok sosial yang hidup secara bersamaan dan butuh aturan untuk mengatur kelompok sosial tersebut. Lembaga sosial terbentuk karena adanya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada video ini. Apabila anak-anak ada yang ingin ditanyakan, dapat mengirimkan pertanyaan di grup Microsoft Teams. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa tugas di akhir video harap dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menonton video dan mengerjakan kuis, siswa juga dapat melihat nilai. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.